أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mana yang lebih baik? Orang miskin yang beriman atau orang kaya yang beriman? Kalau dua-duanya sama level iman. Miskin. Orang kaya? Enggak juga. Dua-dua salah. Orang miskin salah, orang kaya salah. Yang benar orang kaya yang menghabiskan hartanya untuk agama. Ini dicontohkan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Dua-dua ini. Sebelum Abu Bakar, Siti Khadijah dulu habis semuanya. Dari paling kaya sampai habis, nggak punya apa-apa lagi. Abu Bakar dari punya 8 toko, habis semuanya. Sehingga baju saja pakai karung. Ketika sudah habis-habisan itulah Allah turunkan malaikat untuk menyampaikan salam. Jadi Bapak kalau amalannya nggak sampai Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, bagaimana ada malaikat mau turun menyampaikan salam daripada Allah? Ya. Tapi kalau amalnya sama, yakinnya sama, wallahi Allah akan kirim malaikat untuk datang kepada Bapak disampaikan salam. Abu Bakar Siddiq sampai menangis, siapa saya? Kok Allah bisa menyampaikan salam? Siapa saya ini? Ya. Siti Khadijah tanya. Allah tanya sama kamu, kamu redok nggak nih? Dengan pengorbanan kamu nih, kamu redok? Maka pengorbanan ini yang mendatangkan cinta. Korban ini berasal dari kata korban. Makin korban, makin dekat. Makin korban, makin dekat dengan Allah. Ya. Kalau nggak korban, makin jauh, Pak. Ya. Kenapa kita disuruh keluar 4 bulan? Ngapain? Ya. Kan sekarang dakwah nih bisa pakai internet, ya, pakai sosial media, bikin channel YouTube, ya. Kamu dakwah dari pintu ke pintu, cemen. Saya nih, follower saya 5 juta. Oh. Grup WA saya nih puluhan ribu. Sekali saya kirim yang baca puluhan ribu. Ya. Nggak nyampe Pak, wallahi. Nggak nyampe itu. Ya, karena meninggalkan sunnah. Ini malah saya sampaikan juga. Agama ini adalah amanah. Ya. Dakwah juga amanah. Agama ini sudah sempurna, tidak boleh dirubah sampai akhir zaman. Sampai kiamat sudah sempurna, nggak ada. Kalau dakwah sudah sempurna belum Pak? Sudah, sama. Ya. Dakwah pun sudah sempurna, nggak usah robah-robah lagi. Sholat sudah sempurna belum? Sudah. Ya. Semua dalam agama ini sudah sempurna, nggak usah robah-robah lagi. Hari ini kita suka menggunakan akal untuk mendalilkan sesuatu agar tidak usah diamalkan. Ya. Nah saat itu sampaikan kemarin tuh, itu orang-orang bodoh itu sekarang dengan akalnya merubah-rubah agama. Ya. Yang halal jadi haram, haram jadi halal. Dakwah ini gimana Pak? Banyak yang mengharamkan. Ya, haram itu meninggalkan anak istri, meninggalkan asbab itu haram. Yang paling banyak dosanya berarti Rasulullah, Abu Bakar Siddiq, Musa alaihissalam, Ibrahim alaihissalam itu paling banyak dosanya kalau itu dosa. Bayangin ditinggalinya bukan di mana, di Bekasi, tinggalinya di Mekah yang nggak ada tukang jualan apa-apa. Lebih zolim lah gitu, paling zolim itu. Coba, kalau meninggalkan anak istri untuk agama ini haram, berarti Nabi Ibrahim ini dosa. Sedangkan kita disuruh mengikuti milahnya Ibrahim alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sahbihi ajmain.
Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fis sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fal yubariku syahid minkum wal ghaib. Shadaqallahul azim wa nabi karim amma ba'd. Hadirin yang mulia, dai-dai dari seluruh Indonesia ini Masya Allah. Kita wajib bersyukur ya Pak. Kita bisa datang ke sini semata-mata karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Atas pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita berpikir kita datang ke sini karena kita berniat, lalu kita ada asbab, lalu kita sampai ke sini. Sesungguhnya Allah lah yang pilih bapak-bapak semua ini bisa hadir di sini. Kemarin dalam pembukaan musyawarah, pada saat mengatakan bahwa kita ini beramal selalu melihat hasilnya. Jadi kalau hasilnya baik, itulah kebaikan. Kalau hasilnya tidak baik, berarti itu bukan kebaikan. Kalau beliau katakan ketika sahabat-sahabat ini berumrah bersama Rasulullah SAW, itu mereka dideportasi dari Makkah sehingga mereka gagal umrah. Ya. Tapi sesungguhnya ketika Futuh Makkah, beliau katakan, banyak orang mengatakan bahwa kemenangan yang kami dapatkan itu bukan ketika Futuh Makkah, tapi ketika kami taat kepada Rasulullah SAW untuk tahalul walaupun melanggar syariat belum umrah. Ya. Begitu juga beliau katakan, banyak yang hari ini tidak bisa hadir karena tidak dapat visa. Bahkan banyak yang dideportasi. Ya. Thailand hanya ada mungkin 30 orangan saja. 180 lebih dideportasi atau tidak dapat visa. Maka dia bilang, ketahuilah, kalau kalian sudah beramal sungguh-sungguh, maka pahala kalian sama dengan yang sampai di Nizamuddin. Yang rugi ini kalau nggak ada niatnya, Pak. Ya. Kalau tidak niat, tidak buat usaha, maka ini yang rugi. Ya. Janganlah kita yakin ini dengan asbab kita bisa sampai ke Nizamuddin, jangan. Ya. Banyak yang kemarin menggunakan asbab untuk bisa masuk, ganti baju, ya. Tidak mengamalkan daripada atau meninggalkan sunnah Rasulullah sementara. Ya, dengan keyakinan mungkin dengan bajunya yang baju bebas ini bisa masuk, tapi dideportasi juga. Ada yang nekat, ya, sorbannya besar, waduh, ya, full sunnah. Kita dekat-dekat aja takut ikut-ikutan dideportasi. Maka ketika ditanya, kamu mau kemana? Kan biasa kita bilang, oh mau jalan-jalan, mau lihat-lihat India. Ya. Dia bilang apa? Saya mau ketemu guru saya. Gimana guru kamu? Bangla Wali Masjid. Siapa guru kamu? Maulana Sa'ad. Masya. Masuk dia. Ya. Ini. Maka jangan yakin dengan asbab. Yakin dengan amal. Ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluknya ini. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala juga lah yang menetapkan bagaimana makhluk-makhluknya ini menunaikan hajat-hajatnya. Malaikat untuk memenuhi hajat rizkinya. Maka Allah tentukan para malaikat ini untuk datang ke majelis-majelis agama, majelis-majelis zikir, majelis taklim di rumah bapak-bapak sekalian. Dan majelis ini juga, kalau kita diberi kasaf ini mungkin tidak tahan melihat jumlah malaikat yang hadir di sini. Ya. Bukan hanya bertumpuk-tumpuk saja, tapi sampai arasnya Allah Subhanahu. Ya. Binatang diberikan hajat rizkinya ini dengan berzikir. Jadi kalau binatang atau tanaman itu tidak berzikir lagi, rizkinya habis, dia mati.
Sebagaimana ketika umat Nabi Musa, sebagaimana ketika Nabi Musa alaihissalam, dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada Firaun. Dia bilang, bagaimana anak istri saya di tengah hutan gelap? Maka Allah perintahkan untuk memukul batu 7 kali, lapis demi lapis. Di lapisan yang ketujuh didapatinya seekor ulat menggigit daun yang masih hijau, bukan daun coklat, daun hijau. Subhana man yarani ila akhir situ. Maha suci Allah yang senantiasa melihatku. Maksudnya Allah target Nabi Musa alaihissalam, ulat saja diperhatikan rizkinya, masa istri kamu, anaknya dai ini nggak diperhatikan. Ya. Untuk manusia ini Allah berikan asbab dan ahkam, dua-dua, sehingga dikatakan dunia ini adalah darul asbab dan darul amal, dan boleh dilakukan dua-duanya. Bukan berarti kalau kita sudah ikut dakwah ini meninggalkan asbab. Kata Rasulullah SAW, tidak ada rahabaniyahku dalam umatku. Rahabaniyah umatku adalah jihad fisabilillah. Dia sering sampaikan, meninggalkan asbab tanpa takasa itu adalah kejahilan. Tapi juga tidak dilarang untuk melakukan amal dengan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Beliau sampaikan kemarin, orang yang senantiasa melakukan asbab, lalu asbabnya senantiasa menghasilkan, berhasil, maka lama-kelamaan ini yakinnya kepada Allah, kepada hukum hakam Allah ini akan berkurang. Paham baik? Kerja dapat gaji tiap bulan, ya. Maka nanti lama-lama keyakinannya bahwa perusahaannya lah yang memberikan daripada rezeki dia. Sehingga lagi asik kerja, dipanggil oleh bosnya datang, dipanggil oleh Allah nggak datang. Ini tanda-tanda dia gagal dalam ujian. Ya. Jadi buat saja asbab, nggak masalah. Tapi datang perintah, tinggalkan. Dan jangan yakin kepada asbab, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu terjadi, kainat daripada alam semesta ini, sistem alam semesta ini dikendalikan oleh ahkam, oleh hukum hakam daripada orang-orang beriman. Mata melihat, ya, ilmu pengetahuan mengatakan bahwa daun ini tumbuh, lalu hijaunya ini menyebabkan adanya fotosintesis. Fotosintesis ini bisa mengubah makanan menjadi energi, jadi pertumbuhan. Daunnya tumbuh, maka setelah tumbuh lama dia akan kering. Lalu dengan mata kita melihat daun itu tertiup angin lalu jatuh, maka nafikan. Kenapa? Karena bertentangan dengan hukum hakam Allah. Allah katakan, wa matasqutumi warakatin ilayalah. Setiap daun ini jatuh dengan izin Allah. Walaupun mata melihat daun jatuh karena angin, karena tua, bohong. Daun ini jatuh karena Allah. Yakin tidak berubah. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan asbab ini bukan untuk mengurangi hajat-hajat kita kepada Allah. Paham, Pak? Allah ciptakan asbab ini bukan untuk mengurangi hajat-hajat kita kepada Allah, tapi bagi orang-orang beriman ini asbab diciptakan sebagai ujian. Ikatlah untamu lalu tawakal kepada Allah. Maksudnya bukan suruh buat asbab baru tawakal. Banyak orang jahil hari ini mengatakan, gimana? Itu ada hadisnya. Buat asbab dulu baru tawakal. Bukan. Maksudnya adalah kamu buat asbab, tapi jangan tawakal kepada tali. Tawakalnya kepada Allah. Kamu punya visa, tapi jangan tawakal kepada visa. Tawakalnya kepada Allah. Kamu pakai baju bebas, jangan tawakal kepada baju bebasmu. Tawakal kepada Allah. Saya dapat kepahaman tuh, orang masuk ke Nizamuddin dipersulit itu. Maksud Allah untuk setiap ahbab ini buat amal sebelum masuk ke India. Ya. Saya lihat semua orang itu komat kami semua sebelum masuk imigrasi. Nggak ada yang nggak buat amalan, semua buat amalan. Waja'alna min baini adim sadda wa min khafim salam fasyai'nahum fahum la yubsirun. Baca Yasin, masyaallah. Li ila fi Quraisyin ila semua doa dibaca. Ya.
Itu harusnya seperti itu, buat asbab, tapi jangan yakin kepada asbab. Jangan sampai kita sudah ada visa, ya, pakai baju bebas, lalu tidak ada perasaan hajatnya kepada Allah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini untuk orang-orang beriman, ini Allah berikan ahkam, hukum hakam Allah. Ini sulit bagi orang tidak beriman, karena diperlukan keyakinan. Ya. Kalau buat asbab ini siapa saja bisa buat. Tapi kalau untuk melaksanakan agama ini, untuk mendatangkan hajat-hajatnya ini perlu iman. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika dalam perjalanan di jalan Allah, Rasulullah SAW ini haus lapar. Ada seorang wanita tua didatangi oleh beliau, boleh nggak minta susu? Untuk orang Arab nih, kalau orang minta susu haram untuk diabaikan, untuk tidak dikabulkan. Maka dia bilang, kalau saya memiliki susu, kambing-kambing saya ini mengeluarkan susu, pasti saya kasih sama kamu. Tapi kambing saya sudah tua, sudah kurus. Maka kata Abu Bakar Siddiq lalu, biarkan saya yang memerahnya. Ya. Dimintalah panci yang agak besar. Lalu Abu Bakar Siddiq lalu berdoa kepada Allah. Lalu memerah kambing tersebut. Satu ember penuh oleh susu. Beliau ini yakin yang mendatangkan susu ini Allah, bukan kambing. Ya. Allah bisa mengeluarkan unta dari dalam batu. Apa sulitnya bagi Allah mengeluarkan susu dari perut kambing? Ini nggak ada sulitnya sama sekali. Ya. Hari ini kita kadang-kadang tidak yakin. Walaupun sudah jadi ahbab ya, masih kurang yakin. Ya. Sehingga kita sering mentaskil orang ini berdasarkan tafakud. Ya. Berapa tafakudnya? 2.500 bisa Amerika. Tafakudnya berapa? 1.000. Nah, ini Asia saja. Nah, atau negeri Afrika mungkin bisa, atau Filipina. Ya. Kata Maulana Yusuf rahmatullahi alaih, sampaikan oleh Maulana Sa'ad kemarin, jangan taskil orang berdasarkan tafakudnya, taskil orang berdasarkan takasannya. Sehingga beliau katakan, saya taskil tukang riksya, tukang becak untuk pergi negeri jauh 4 bulan ke Amerika, katanya. Yakin, ya. Kami dulu pernah keluar di satu pulau, Pak, Pulau Liaro namanya. Itu di pelosok Ternate, di Kepulauan Ternate, Maluku Utara. Kami jemaah kedua. Ya. Jemaah pertama jemaah Pakistan, kami jemaah kedua. Sudah berapa tahun tidak ada jemaah datang, karena jauh. Ketika bayar kita taskil. Di antara bapak-bapak ini, ya, niat IPB siapa? Siapa yang niat IPB? Ada yang angkat tangan. Dalam hati ini saya bilang, ini sampai Ternate aja ini mungkin nggak nyampe ini saya. Bagaimana mau ke IPB? Ya, dalam hati saya mengecilkan begitu. Melihat mana orang di pulau, pasar aja nggak ada. 2 tahun kemudian lagi musyawarah Nizamuddin, saya jumpa orang itu. Pak, ingat saya lupa. Bapak yang taskil saya ke IPB. Saya bilang, subhanallah. Jadi jangan mengecilkan kudrat Allah. Ya, kita harus selalu yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu mendatangkan sesuatu dengan asbab tanpa asbab, bahkan bertentangan dengan asbab. Ya. Para sahabat ini mengerjakan asbab agar hajat-hajatnya tidak dipenuhi oleh makhluk, sehingga dapat sifat istighna. Ya. Kata teman saya, ahli surah juga, dia bilang kalau orang meninggalkan asbab ini, kemungkinannya 3 dia. 1 jadi wali, ya, Masya Allah. Kalau sudah sampai makomnya silahkan tinggalkan asbab. Kalau belum jangan. Ada 2 kemungkinan. Kedua adalah bukan menjadi orang yang mutawakil, orang yang tawakal, tapi menjadi orang yang mutaakil, orang yang minta-minta. Tidak langsung minta-minta, tapi bajunya jelek, mukanya sedih, ya, sehingga orang kasihan. Yang terakhir ini yang bahaya, jadi penipu, betul. Ya. Memang tidak ada dalam dakwah ini kita diperintahkan untuk meninggalkan asbab. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu
ketika dilantik menjadi Amirul Mukminin, disuruh meninggalkan dagangannya. Maka dia bilang, siapa nanti yang menjaga asbab rezeki anak-anak saya, istri saya? Apakah Abu Bakar Siddiq ini imannya lemah sehingga sudah jadi Amirul Mukminin pun masih mau buat asbab dagang? Tidak. Ya. Namun beliau ingin mencontohkan, jangankan kalian jadi suro, jangan kalian jadi AMP, Faisalah daerah, jadi Amirul Mukminin, Khilafah Rasyidin saja masih berasbab agar tidak hajatnya dipenuhi oleh Baitul Mal. Sehingga ketika dipaksa untuk mengambil sedikit daripada Baitul Mal, dia hitung sedikit-sedikitnya. Ya. Ketika istrinya bilang, kami mau beli manisan. Abang, dari apa yang kamu diberikan oleh Baitul Mal? Setelah beberapa lama, maka istrinya bisa beli manisan. Langsung dia ke Baitul Mal, dia bilang, mulai sekarang kurangi daripada hak saya ini, gaji saya ini sebanyak apa yang ditabung istri saya untuk beli manisan. Dan bahkan ketika beliau meninggal, surat wasiatnya adalah untuk menjual tanahnya, melunasi semua yang diambil daripada Baitul Mal. Rasulullah SAW ketika meninggalkan kota Mekah buat asbab, ya, dia perintahkan Ali radhiyallahu anhu, kamu tidur di sini, ya, di tempat tidur saya. Lalu dia keluar membaca doa yang tadi, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fakhshaynahum fahum la yubsirun. Maka semua musyrikin yang mengepung itu silap matanya dengan amalnya Rasulullah SAW. Tapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika meninggalkan kota Mekah, saya mau hijrah, siapa yang istrinya mau jadi danda, anaknya mau jadi yatim, halangi saya. Mana yang lebih kuat iman? Rasulullah atau Umar bin Khattab? Ada yang berani bilang imannya Umar bin Khattab lebih tinggi daripada Rasulullah? Ada? Nah, ada. Kata ulama, katanya Rasulullah ini memberikan jalan yang mudah, sehingga orang yang lemah imannya, walaupun penakut, bisa hijrah. Tapi kalau menggunakan cara daripada Umar, hanya yang pemberani dan yang imannya kuat saja yang bisa hijrah. Maka bapak-bapak ini sudah ikut dakwah, yang kerja tetap kerja, ya, yang dagang tetap dagang, yang petani tetap jadi petani, sehingga orang mudah ittiba kepada bapak-bapak sekalian. Yang jadi polisi tetap jadi polisi, tapi dirubah. Saya dai yang polisi, bukan polisi yang dai. Saya dai yang pedagang, bukan pedagang yang dai. Saya dai yang pengusaha. Artinya ketika datang takasa dakwah, tinggalkan asbab kita. Bukan dengan mendobrak pintu, dengan minta izin buat amal. Ya. Saya kenal jenderal bisa keluar 4 bulan, masih aktif. Ya, masa pekerja nggak bisa? Bisa. Cuman jangan yakin kepada surat cuti kita, dengan amal, dengan amal. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberangkatkan kita. Ya. Mau berangkat 4 bulan, tapi nggak buat amal makomi, kira-kira gimana? Mau pergi ke negeri jauh, tapi tidak buat amal makomi. Lalu bikin surat minta cuti, kira-kira dikasih nggak sama Allah? Sempurnakan amal kita dulu, baru buat asbab. Ya. Iya, karena berdua ya, karena baik. Kepada Allah ini saya beribadah, berdoa, meminta. Lalu saya minta kepada Allah. Nggak ada itu prasyarat untuk meminta itu buat asbab dulu, ya, nggak ada. Dengan amal, baru meminta kepada Allah. Maka hadirin melihat, ya, inilah usaha dakwah, mudah, semua orang ini bisa ikut. Ya. Bahkan beliau katakan ini sekarang ulama-ulama pun ditarget. Kalian ini dakwah, taklim dan tijarah. Dakwah, taklim dan tijarah. Imam Abu Hanifah, ya, rahmatullahi alaih, pedagang kaya raya. Ya. Banyak orang menghina dia, ini kamu ulama besar kenapa masih dagang? Banyak hartanya lagi.
Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. As-Sarah Mubasyarah. 10 orang yang sudah dijamin masuk surga. Ya. 10 orang walaupun dia masih dunia sudah dijamin masuk surga. Kekayaannya ketika beliau meninggal dunia, setiap istrinya dapat 80.000 dinar. Sekarang 1 gram emas berapa Pak? Hampir 2 juta ya. 1,8. 1 dinar itu 4,2 gram emas. Jadi 8 juta. Ya. 1 dinar itu hampir 8 juta. Kali 80.000. Berapa itu? Nah, 640 miliar satu istri. Nanti Bapak kira-kira kalau meninggal berapa yang ditinggalkan ke istri? Mudah-mudahan tidak ditinggalkan hutang ya. Ya. Jadi dai jangan meninggalkan hutang. Tulis surat wasiat. Nanti anak-anak saya, rumah saya jual, nanti lunasi hutang-hutang saya. Kalau anaknya ada iman. Kalau anaknya bilang, bapak saya sudah mati, ini sudah harus dilunasi. Jangankan kita, sahabat daripada Rasulullah SAW pun, kalau mati masih ada hutang yang tidak mau menjamin, Rasulullah tidak mau mensolatinya. Kalau masih ada hutang, masih hidup, jual, belum usah. Ya. Maka hadirin mulia, kalau 4 istri daripada Abdurrahman bin Auf, 640 miliar dikali 4. 2,5 triliun. Ya. Kali 8, berapa itu? 15 triliun harta daripada Abdurrahman bin Auf. Dan itu didapatinya di Madinah, bukan di Jakarta, bukan di Inggris, bukan di New York. Di Madinah, yang orangnya masih sedikit. 15 triliun. Tapi beliau mendapatkan harta 15 triliun, belum pernah sekalipun dalam riwayat apapun kita mendengar Abdurrahman bin Auf meninggalkan 1 takasa pun. Ya Pak, nggak pernah tuh. Ya Rasulullah, mau lebaran nih, banyak orderan nih, sorry ya, nanti keluarnya habis lebaran aja. Ini mau lebaran haji nih, mau potong kebo nih, setahun sekali nih. Ya. Nanti keluarnya setelah lebaran haji saja. Nggak ada. Mau apapun Abdurrahman bin Auf keluar. Nggak ada. Takasa ditinggalkan demi dunia itu nggak ada. Nggak ada rusuh. Dalam tashil, dalam keluarga ini nggak ada rusuh. Apa dalilnya Pak? Infiru kifafa wasifala. Ya, wajahidu bi amwalikum anfusikum fisabilillah. Ya, nggak ada rusuh. Lagi susah keluar, lagi senang susah, lagi sibuk mau lebaran keluar jalan Allah. Ya. Maka kita ini buat asbab untuk meningkatkan mujahadah kita Pak. Ya Pak. Mana yang lebih mujahadah Pak ketika di tashil perang Tabuk? Orang-orang yang tidak punya lahan atau orang yang punya lahan kurma banyak? Yang punya banyak. Ya. Semakin banyak asbabnya, semakin mujahadah. Ya. Sehingga kembali lagi ke pertanyaan. Mana yang lebih baik? Orang miskin yang beriman atau orang kaya yang beriman? Kalau dua-duanya sama level imannya. Miskin. Orang kaya? Enggak juga. Dua-dua salah. Orang miskin salah, orang kaya salah. Yang benar orang kaya yang menghabiskan hartanya untuk agama. Ini dicontohkan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Dua-duanya. Sebelum Abu Bakar, Siti Khadijah dulu habis semuanya. Dari paling kaya sampai habis, nggak punya apa-apa lagi. Abu Bakar dari punya 8 toko, habis semuanya. Sehingga baju saja pakai karung. Ketika sudah habis-habisan itulah Allah turunkan malaikat untuk menyampaikan salam. Jadi Bapak kalau amalannya nggak sampai Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, bagaimana ada malaikat mau turun menyampaikan salam daripada Allah? Ya. Tapi kalau amalnya sama, yakinnya sama, wallahi Allah akan kirim malaikat untuk datang kepada Bapak disampaikan salam. Abu Bakar Siddiq sampai menangis, siapa saya? Kok Allah bisa menyampaikan salam? Siapa saya ini? Ya.
Siti Khadijah tanya. Allah tanya sama kamu, kamu redok nggak nih? Dengan pengorbanan kamu nih, kamu redok? Maka pengorbanan ini yang mendatangkan cinta. Korban ini berasal dari kata korub. Makin korban, makin dekat. Makin korban, makin dekat dengan Allah. Ya. Kalau nggak korban, makin jauh, Pak. Ya. Kenapa kita disuruh keluar 4 bulan? Ngapain? Ya. Kan sekarang dakwah nih bisa pakai internet, ya, pakai sosial media, bikin channel YouTube, ya. Kamu dakwah dari pintu ke pintu, cemen. Saya nih, follower saya 5 juta. Oh. Grup WA saya nih puluhan ribu. Sekali saya kirim yang baca puluhan ribu. Ya. Nggak nyampe, Pak, wallahi. Nggak nyampe itu. Ya, karena meninggalkan sunnah. Ini malah saya sampaikan juga. Agama ini adalah amanah. Ya. Dakwah juga amanah. Agama ini sudah sempurna, tidak boleh dirubah sampai akhir zaman. Sampai kiamat sudah sempurna, nggak ada. Kalau dakwah sudah sempurna belum, Pak? Sudah, sama. Ya, dakwah pun sudah sempurna, nggak usah robah-robah lagi. Sholat sudah sempurna belum? Sudah. Ya. Semua dalam agama ini sudah sempurna, nggak usah robah-robah lagi. Hari ini kita suka menggunakan akal untuk mendalilkan sesuatu agar tidak usah diamalkan. Ya. Nah, saat itu sampaikan kemarin tuh, itu orang-orang bodoh itu sekarang dengan akalnya merubah-rubah agama. Ya. Yang halal jadi haram, haram jadi halal. Dakwah ini gimana, Pak? Banyak yang mengharamkan. Ya. Haram itu meninggalkan anak istri. Meninggalkan asbab itu haram. Yang paling banyak dosanya berarti Rasulullah, Abu Bakar Siddiq, Musa alaihissalam, Ibrahim alaihissalam itu paling banyak dosanya kalau itu dosa. Bayangin, ditinggalinya bukan di mana, di Bekasi, tinggalinya di Mekah yang nggak ada tukang jualan apa-apa. Lebih zolim lah, itu paling zolim itu. Coba. Kalau meninggalkan anak istrinya untuk agama ini haram, berarti Nabi Ibrahim ini dosa. Sedangkan kita disuruh mengikuti milahnya Ibrahim alaihissalam. Ya. Disuruh bukan dalam syariatnya saja, ya, tapi dalam pengorbanan. Tinggalkan istri kamu. Berapa tahun? 13 tahun. Kuat, Pak, 13 tahun. 4 bulan aja sudah berat, 13 tahun. Ya. Pernah dikasih izin pulang. Selama perjalanan boleh turun, boleh ke toilet, boleh ngapain, boleh tidur. Dalam perjalanan boleh. Nih ketika menuju Mekah, sampai depan istrinya, turun daripada untanya saja tidak boleh. Sehingga istrinya melap kakinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kira-kira gimana, Pak? Sudah selesai taskil, wapsi 13 tahun. Jumpa dengan anak istrinya. Datang perintah, suruh potong lehernya. Gimana kira-kira, Pak? Kuat nggak? Itu kalau 13 tahun, Pak. Ya, 1 tahun itu kan 3 kali 4 bulan ya. Ya, kalau 13 tahun kurang lebih 39 kali 4 bulan. Atau 40 kali 4 bulan. Nggak pulang-pulang. Ya. Kalau bapak keluar 40 kali 4 bulan, suruh potong istri pun potong. Suruh potong anak pun potong. Imannya ini sudah levelnya beda. Ya. Sahabat, belum lagi sampai 13 tahun nggak pulang. Ada seorang sahabat. Ya Rasulullah, saya cinta sama engkau. Cinta betul. Sembelih bapak. Langsung berdiri dia. Nggak pakai tanya, ya Rasulullah, salah bapak saya apa nih? Kenapa disuruh potong nih, salahnya apa? Nggak ada. Taatan sahabat. Ya. Dengan pengorbanan mereka, mereka punya iman selevel itu. Ya. Seperti itu. Baru Rasulullah panggil, jangan. Saya diutus untuk menyambung silaturahim, bukan memutus silaturahim.
Maka iman ini akan menyelesaikan seluruh persoalan. Ya. Hari ini kita suka mencari-cari akal untuk tidak mengamalkan agama. Sehingga Pak, ilmu ini bukan sekedar halal haram saja. Bukan sekedar baik buruk saja. Ya Pak. Orang belajar, kalau dia tidak ada pengorbanan di jalan Allah, maka Allah akan berikan dia halal haram, buruk baik. Tapi apa yang baik dan lebih baik ini, Allah tidak berikan dia hidayah. Jadi ulama mengatakan kalau sekedar halal haram ini kucing, ya Pak. Kalau dia makan di atas piringnya yang disediakan tuannya, Bapak mau mondar-mandir 100 kali dia nggak akan lompat. Dites. Tapi kalau dia naik di atas meja, mau makan makanan kita lewat langsung lompat dia. Tahu ini haram. Ya. Lalat itu Pak di pasar, tahu dia. Yang nggak ada formalin dia datang itu ikan. Ya. Yang nggak ada formalin dia hinggap. Yang ada formalin nggak mau dia. Tahu dia ini ada formalinnya, kita nggak tahu. Ya. Kita masak juga ikan formalin. Tahu dia. Maka dia bilang ilmu itu mengetahui apa yang baik dan apa yang lebih baik lagi. Malah saya kemarin mencontohkan Yusha bin Nun itu sedang berperang, berjuang untuk agama. Ya. Ketika itu waktu sudah asar, matahari hampir tenggelam. Sedangkan beliau dan pasukannya ini belum sholat asar. Sholat ini syariat, syariat agama. Yang paling penting yang pertama kali nanti ditanya ketika di mahsyar itu adalah sholat. Lalu dia sedang berperang di jalan Allah. Bagaimana? Kalau kita bilang tinggalkan perang, ya sholat dulu, ini penting ini. Nanti paling pertama kali ditanya ini sholat ini. Ya. Tapi Ishaq bin Nun enggak, dia perang terus. Tapi tidak sekedar perang terus, dia doa kepada Allah. Dia yakin betul kalau dia sudah di jalan Allah, menolong agama Allah, pasti Allah tolong. In tansurullah yansurkum wa yusabit aqdamakum. Ya Allah, tahan ini nih, matahari ini jangan terbenam. Kira-kira matahari beratnya berapa ribu triliun, Pak? Ada teknologi manusia bisa menahan matahari. Manusia yang begitu canggih nih pakai artificial intelligence lah segala macam bisa nahan matahari? Enggak bisa. Tapi dengan hukum hakam Allah ini, dengan iman, matahari yang beratnya ribuan triliun ditahan. Beliau ini paham. Ini adalah hari Jumat. Kalau hari Jumat ini sampai masuk maghrib, maka akan hari Sabat. Ketika itu mereka tidak boleh bekerja, berperang. Hari Sabat itu, hari Sabtu itu lari untuk ibadah. Kemenangan sudah di depan mata. Maka dia terus tinggalkan syariat sholat untuk menegakkan agama. Kata Mullah Sa'ad, dalilnya itu bahwa perjuangan agama itu lebih penting daripada syariat sholat. Kalau yang ada yang mau protes berarti lebih alim daripada Yusha bin Nun alaihissalam. Ada Pak yang lebih alim daripada Yusha bin Nun? Nabi. Ya. Beliau kasih contoh lagi. Itu ketika Rasulullah SAW bersama Ali radhiyallahu anhu. Ketika itu di perjalanan di jalan Allah, Rasulullah SAW ini lelah, capek. Maka namanya di jalan Allah nggak ada bantal. Maka Rasulullah menggunakan pahanya Ali untuk bantal kepalanya. Tidur. Ya. Waktu asar sudah mau lewat. Bahkan sudah hampir tenggelam. Ya. Bagaimana ini? Ali belum sholat asar, Rasulullah belum sholat asar. Pilihannya, bangunkan Rasulullah sholat asar, atau diamkan Rasulullah lagi lelah.
Ini adab. Ini adab ini. Ya. Maka Ali radhiyallahu memilih adab, tidak membangunkan Rasulullah SAW. Kalau Yusuf bin Nun ini matahari ditahan, ya Ali radhiyallahu doa mataharinya naik lagi, mataharinya naik lagi, baru Rasulullah SAW bangun. Sehingga kata Maulana Sa'ad, ini ajib. Dia bilang adab Ali radhiyallahu anhu di jalan Allah. Adabnya Ali radhiyallahu anhu di jalan Allah untuk menjaga tidurnya Rasulullah. Itu mengalahkan syariat salat. Kalau ada yang protes, berarti lebih alim daripada Ali radhiyallahu anhu dan lebih alim daripada Rasulullah SAW. Karena Rasulullah tidak memarahi Ali. Wahai Ali, kenapa kamu meninggalkan syariat salat demi menjaga tidur saya? Ya. Lalu beliau bertanya lagi, kalau di jalan Allah ini, ya, menjaga tidurnya Rasulullah ini, ya, menjaga tidurnya Rasulullah ini bisa mengalahkan syariat salat. Bagaimana kira-kira untuk menjaga seluruh daripada agama ini? Bagaimana kira-kira untuk menegakkan agama ini? Bagaimana kira-kira? Bagaimana dalilnya? Kita hari ini kan suka mendalilkan macam-macam. Ya, kerjakan juga ibadah Pak, kerjanya ibadah. Nanti kan hasilnya bisa naik haji, bisa ngasih makan anak yatim, bisa bangun masjid. Kita mengalahkan tanggung jawab kita untuk keluar jalan Allah. Ya Pak, ini bahaya. Jadi beliau sampaikan juga apa itu dakwah. Kemarin kami sebelum pulang, beliau kasih nasihat sebelum doa. Dia sampaikan itu, apa itu dakwah? Dakwah itu bukan sekedar menyampaikan. Dakwah itu bukan sekedar menyampaikan agama, bukan. Ya. Tapi dakwah itu mengubah yang mungkar menjadi ma'ruf. Dakwah itu merubah yang mungkar menjadi ma'ruf. Beliau sitir itu hadis. Apabila kamu melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangan. Kalau tidak bisa, ubahlah dengan lisan. Kalau tidak bisa, bencilah dengan hati. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Ubah. Bukan cegah, ubah. Ya. Maka beliau mengatakan bahwa kalau seseorang ini berada di pasar, seseorang ini berada di suasana kemaksiatan, maka untuk mengubahnya itu tidak cukup kita sampaikan, Pak, dunia ini sementara, akhirat selama-lamanya. Kita diikat oleh kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dunia bukan tempat senang-senang, akhiratlah tempat senang-senang. Lalu orang itu mengucapkan insya Allah cukup. Kita merasa sudah melaksanakan tugas kita. Bahkan yang lebih parah lagi, kita hanya keliling-keliling menebarkan salam saja. Ya. Beliau katakan yang disebut dakwah itu mengeluarkan orang daripada suasana kemaksiatan, bawa ke dalam masjid suasana iman. Nanti baru Allah rubah hati. Ya. Bagaimana itu 99 orang yang membunuh itu? Dia datang kepada seorang abid, saya telah bunuh 99 orang. Kata abid ini, yang nggak ada harapan kamu, udah kacau nih kamu. Udah, tidak ada maaf bagimu. Ya kalau gitu tanggunglah, tancap lagi satu lagi ya, 100. Datang kepada seorang wali, amin, ya, ahli hikmah. Bagaimana? Ini bilang kamu harus tobat, menyesali perbuatan kamu. Kamu tidak berjanji untuk berniat tidak mengulangi lagi. Ya. Maka banyak ulama sekarang itu menyitir bahwa syarat tobat nasuha itu 3. Ya, kita istighfar, minta ampun kepada Allah. Ya. Lalu kita berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, menyesal. Ya. Tapi kalau kata Mulasat harusnya tambah 1 lagi. Apa itu? Hijrah.
Karena syarat daripada yang tadi itu disuruh hijrah. Maka dia bilang hijrahkan orang dari tempat yang maksiat ke dalam masjid. Ada satu kaum di zaman Rasulullah masuk Islam. Ya Rasulullah, saya mau masuk Islam, tapi nggak mau mengamalkan agama. Maka Rasulullah kurung mereka di masjid. Setelah berapa saat mereka semuanya siap mengamalkan agama. Kita juga dulu kan begitu juga Pak ya. Setelah dikurung 3 hari di masjid baru ya jenggot ini dibiarkan tumbuh, kepala pakai topi, pakai gamis dan lain-lain. Ya. Padahal kayaknya dulu mah sering ikut kajian-kajiannya. Tapi taruh topi yang berapa gram aja nggak kuat ya. Tiara jenggot yang nggak berat aja nggak kuat. Maka disuruh nih untuk memindahkan orang daripada kemungkaran kepada suasana iman. Beliau katakan rombongannya sahabat mau sholat di satu tempat, kata Rasulullah, jangan sholat di sini, kita sholat lagi, jalan lagi. Kalau sudah masuk waktu sholat. Ditanya alasannya kenapa? Di situ banyak dulu dibuat kemaksiatan. Jadi suasana maksiat ini bisa merubah orang. Ya. Suasana iman ini adanya di masjid. Maka innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid Allah saja yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Ya. Nah, kita ini perlu Pak. Ya. Dalam buat usaha masjid 24 jam. Ya. Itu supaya ada suasana iman di perkampungan kita. Malam-malam ada orang jalan tasbih, nggak ada orang jalan-jalan, maka kita buat amalan di masjid. Masjid 24 jam bukan untuk tidur. Syaf jam 11 sampai jam 1 malam tidur, bukan. Ya. Penuhi masjid dengan amal. Itu ada kesannya, ada nurnya. Ya. Jadi kita hari ini sering menyalahkan ahli batil ini, orang-orang kafir, kita sumpah-sumpahin masuk neraka ente semua. Ya Pak, bahkan dalam salat Jumat pun kita nih kunut nasilah. Doain orang-orang ini supaya masuk neraka semuanya. Padahal belum pernah dakwah sama bagaimana. Ya, kita sumpahin orang-orang. Padahal hakikatnya Pak, hakikatnya nih. Bisa nggak kegelapan itu hilang dengan teriak gelap-gelapan? Kita sering sekarang di mimbar-mimbar menceritakan keburukan daripada umat hari ini, agama dari orang-orang kafir, daripada orang-orang ahli batil, kita ceritakan keburukan. Bisa nggak menghilangkan gelap dengan teriak-teriak gelap, bisa Pak? Ya. Nyalakan korek satu, hilang gelap. Ya. Maka menurut ilmu pengetahuan itu tidak ada gelap. Ini menurut ilmu pengetahuan Pak, tidak ada gelap. Yang ada adalah tidak ada cahaya. Paham Pak? Tidak ada ilah. Yang ada tidak ada Allah dalam hati seseorang. Jadi ilah itu tidak diciptakan oleh Allah. Itu karena Allah tidak ada maka terjadi ilah-ilah, sesembahan-sesembahan. Ya Pak. Paham Pak? Ya. Maka hadirin mulia, ya. Kalau terjadi kegelapan di seluruh dunia, kan sekarang bilang ya, Indonesia gelap, demonstrasi Indonesia gelap, perzinahan di mana-mana, korupsi di mana-mana, ya. Pembunuhan di mana-mana, ya. Kenapa Pak? Karena bapak-bapak ini tidak keluar jalan Allah. Bapak ini membawa cahaya yang akan menghilangkan kegelapan. Kalau ngendon di mahala saja, ngendon di toko saja, ngendon di warung saja, di balik setang gojeknya, maka kegelapan ini akan melanda dunia, tanggung dosanya Pak. Itu dikatakan kasabat adunil mursalin. Jadi katakan itu kaum Ad itu apa namanya membantah daripada seluruh utusan.
Jadi kalau kita ini ada satu dai menyampaikan kita tolak penyampaiannya, kita ini bukan menolak dia, tapi kita menolak seluruh nabi. Karena yang disampaikan sama. Kasabat kaum Lutinil Mursalin, ya, kaumnya Nabi Lut ini menolak daripada utusan-utusan Allah seluruh nabi. Mereka bukan menolak Nabi Lut saja, menolak seluruh utusan. Ya. Kalau kita buat kerja ini, berarti kita mendapat nur daripada seluruh nabi juga. Ini kerjanya sama. Ya. Tapi bahayanya apa, Pak? Kalau Bapak tidak buat kerja ini, ya, tanggung dosa daripada kemaksiatan yang ada di atas muka bumi ini kalau Bapak tidak laksanakan tugas Bapak. Ya. Ada yang mengatakan ini kan, kalaupun fardu ini hanya fardu kifayah sajalah. Alhamdulillah besok hari Jumat ada jemaah sudah keluar nanti, ya. Di tim taskil sana dibentuk jemaahnya, jemaah akan keluar jalan Allah. Berarti saya bebaslah pulang kerja lagi. Walaupun sudah tidak nisab bertahun-tahun. Bapak tahu nggak? Indonesia ini berapa ahbab yang masih aktif? Artinya ahbab yang masih keluar 40 hari minimal. Baik dia ahbab 4 bulan keluar minimal 40 hari atau ahbab 40 hari keluar 40 hari. Sisa berapa, Pak? Tinggal sisa kurang lebih 35% saja. Yang 65% ini sudah tidak keluar lagi. Bagaimana mau ngajak orang keluar? Mayoritas da'inya saja nggak keluar, gimana? Ayo kamu keluar 4 bulan. Dah, temen lu aja nggak keluar. Tuh AMP-nya nggak keluar. Gimana? Itu surahnya nggak keluar. Gimana? Bahaya. Jadi kalau ini hanya fardu kifayah saja, yang menyampaikan Maulana Sa'ad, bukan saya. Beliau katakan, kalau keluar jalan Allah ini fardu kifayah, maka 3 orang yang tidak keluar di perang Tabuk harusnya tidak dihukum oleh Rasulullah. Yang keluar Bapak di Fadilah Amal 30.000. Ya, 30.000 yang keluar. Yang nggak keluar berapa? 3 orang. Berapa itu secara persentase, Pak? 0,0001. Nggak keluar. 99,9999 itu keluar. Kalau beli emas itu nggak ada yang 100%, Pak. 99,99 sudah murni. Tapi kalau dai ini nggak bisa, harus 100%. Kalau emas 99,99%, dai 100%. Nggak bisa 99,99%, nggak bisa. Ya. Maka baru kita paham. Kenapa Nabi Yunus alaihissalam doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Apa dosa daripada Nabi Yunus? Nggak mungkin beliau zalim. Nggak mungkin beliau ini maksum, nggak mungkin dibimbing oleh malaikat, dibimbing oleh Allah. Tapi apa yang terjadi ketika beliau meninggalkan kaumnya sebelum mendatang perintah Allah untuk meninggalkan? Dicemplungkan ke laut atas hasil undian, ditelan oleh ikan. Maka kata Allah, kalau dia tidak itu wirid itu tadi itu, sampai yaumil kiamat di perut ikan. Maka ulama mengatakan ikan yang nelan Nabi Nuh itu masih keliling, saya nggak tahu di mana. Ya. Sampai ke yaumil kiamat. Fir'aun ketika tenggelam langsung mati atau ditelan ikan, Pak? Sampai kiamat. Fir'aun. Yang mengatakan dia ini lebih Allah yang paling tinggi. Ana rabbul a'la. Langsung mati. Fir'aun ini tenggelam masih mati. Korun tenggelam di daratan, ini hebat Allah, Masya Allah. Orang bisa ditenggelamkan di lautan dan di daratan. Terserah Allah. Ya. Tenggelam nggak perlu air. Tanah pun bisa menenggelamkan kalau Allah mau. Langsung mati. Ini Nabi
sampai yaumil kiamat. Ini untuk menggambarkan kepada kita semua bahwa meninggalkan takasa dakwah itu bukan dosa main-main. Ya, ahli Madinah sudah dakwah habis-habisan, tinggalkan kebunnya, tinggalkan anak istrinya, agama sudah mulai tersebar. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mohon cuti 6 bulan saja. Enggak lama ya Rasulullah, minta cuti sebentar aja ini, ya untuk urus ini yang morat-marit urusan kita ini. Maka kata Allah, wala tulqu biyadikum ila tahlukah. Jangan kau lemparkan dirimu dalam kebinasaan. Ini sahabat yang sudah korban habis-habisan. Ya. Ini ajib ini. Jadi Abu Ayyub Al-Ansari ketika dalam satu peperangan itu ada pemberani dari tabi'in. Dia menyerang musuh sendiri. Ya. Orang-orang berseru, wala tulqu biyadikum ila tahlukah. Jangan kau lemparkan dirimu dalam kebinasaan. Maka kata Abu Ayyub Al-Ansari ini, itu maksudnya bukan itu, dia bilang. Bukan kamu nyerang musuh sendirian. Itu Jubair bin Awam juga begitu. Malah Jubair bin Awam lebih keren, dia serang musuh sampai belakang, balik lagi. Ya. Abdullah bin Maktum juga begitu, serang sendirian karena dia buta. Ya. Nggak lihat musuhnya di mana, dia serang. Ya. Nggak ada yang teriak itu, walaupun itu maksudnya kamu meninggalkan takasa dakwah itu. Jangan kau lemparkan dirimu dalam kebinasaan. Ini hari ini umat begitu jauh daripada pengorbanan agama. Lagi ada COVID itu, saya sholat, khatibnya bilang, bapak-bapak yang tidak pakai masker, itu ada ayat daripada Allah, wala tulqu biyadikum ila tahlukah. Jangan lemparkan dirimu dalam, nggak pakai masker aja sudah jadi alasan itu. Ajib, ya. Ini karena kurangnya kita ini pengorbanan dalam dakwah ini sehingga maknanya ini berubah. Jadi kalau bapak-bapak merasa bahwa nggak menunaikan nisab ini nggak masalah, ya nggak apa-apa, nanti dilihat saja Pak ya. Hisab ini bukan orang mau masuk surga saja. Orang masuk neraka pun ada hisab. Tanya alam yatikum nadir, tidakkah datang seorang dai ini memperingati kamu atas perkara ini? Ya ada umatnya Nabi Nuh dulu bilang, dulu Nuh namanya itu kalau nggak salah. Tapi saya nggak mau ikut dia. Ya udah, siapa suruh ente nggak mau ikut? Masuk neraka, enak aja. Dulu namanya Musa tuh, nyampein, saya nggak mau ikut dia. Ya udah, masuk neraka, enak aja kamu. Udah disampaikan gua nggak mau ikut. Nanti ada yang orang Bekasi, ya orang di Senen, orang di mana? Ada yang sampaikan? Nggak ada tuh. Nggak ada. Masya Allah. Dilihat dai-nya nih, wah 1, 2, 3 nih belum nyampe. Panggil semuanya, ya Allah. Artinya apa Pak? Artinya ini di akhir zaman ini, ya kita ini nggak diminta setiap taskil keluar. Maulana Ilyas rahmatullah ini paham. Kalau kita ini di taskil nggak keluar, nggak ada sistem nisab, jatuh munafik semua Pak. Karena di zaman Rasulullah itu kalau di taskil nggak keluar, jatuh munafik. Ya Pak. Sehingga dikatakan oleh ulama ini, ya, dia bilang kalau ilmu dan amal saja cukup bisa memasukkan orang ke dalam surga. Ini jangan disampaikan di khalayak umum. Ini markas boleh jadi. Ya. Kalau ilmu dan amal cukup untuk masukkan seseorang ini ke dalam surga. Maka Abdullah bin Ubay bin Sahlul ini masuk surga Pak. Siapa Pak Abdullah bin Ubay bin Sahlul? Ahli munafik di sana. Apa dosanya? Apakah di antara bapak ada yang pernah sholat di belakang Rasulullah? Ada. Mimpi saja mimpi sholat di belakang Rasulullah pernah? Enggak pernah. Abdullah bin Ubay bin Sahlul sering sholat di belakang Rasulullah. Mungkin setiap hari sholat di belakang Rasulullah. Itu hadis mengenai sungguh berat bagi orang munafik untuk sholat subuh dan isya. Sungguh berat, bukan tidak sholat. Jadi di zaman itu kalau hati ini merasa segan aja untuk sholat subuh, zaman sholat isya itu sudah jatuh munafik. Ya, 5 waktu bersama Rasulullah.
selama Rasulullah 10 tahun di Madinah. Ada yang Bapak satu hari, satu malam saja mimpi di belakang Rasulullah? Enggak ada. Ada Pak? Ada orang yang berilmu sekarang, ilmunya mengalahkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Kita belajar ilmu mutalaah saja. Katanya, ya. Abdullah bin Ubay bin Salul ini ngelihat kalau Rasulullah SAW ini tangannya di mana, rukuknya di mana, wuduknya gimana, jalannya bagaimana. Ketika Rasulullah menyampaikan caranya berpuasa bagaimana, musyahadah, melihat langsung. Kita paling tinggi ya muzakarah lah. Kita kalau nggak mutalaah ya muzakarah. Mereka ini Abdullah bin Ubay bin Salul ini musyahadah, melihat langsung. Ya. Ada yang kira-kira nanti kalau meninggal dapat gamisnya Rasulullah, ya, jubahnya Rasulullah untuk dijadikan kafan? Ada Pak? Nggak ada. Abdullah bin Ubay bin Salul ini dapat. Kenapa masuk neraka? Apa kekurangan dia? Satu saja, ditazkir nggak keluar jalan Allah. Dan ketika keluar, balik lagi. Ketika di perang Uhud, dia balik lagi bawa 300 orang. Maka kalau tazkir belum tamat 40 hari 4 bulan, jangan pulang Pak. Itu amalannya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Jadi kalau ilmu dan amal aja cukup, dia masuk surga. Ya Bang. Sekarang kita ilmu kagak ada, amal kagak ada, nggak keluar jalan Allah, apalagi sisanya Bang? Ya. Ini kita sudah dipilih oleh Allah jadi dai ini, Masya Allah. Allah ini memilih dai, jadi sama seperti Allah memilih nabi-nabi ini. Masih sampaikan begini, Bapak ini bukan orang sembarangan di sini. Pilihan Allah. Ya. Kok sudah dipilih oleh Allah masih enggak ikut lagi, ini gimana? Apa Allah salah pilih? Mungkin enggak Allah salah pilih? Maha benar Allah dengan pilihannya. Ya Pak. Mungkin enggak Allah salah pilih Bapak? Enggak mungkin. Mungkin enggak Allah salah pilih Bapak? Berarti kalau kita sampai enggak ikut kenapa? La in syakartum la adiyanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. 3 hari bersyukur, alhamdulillah keluar 40 hari, bersyukur keluar 4 bulan, bersyukur lagi. Istrinya diajak 3 hari, bersyukur lagi, keluar IPB, keluar negeri jauh, Masya Allah. Keluar satu mahala, keluar satu rumah, satu jemaah. Bahkan keluar masturat dari satu rumah. Bersyukur. Ya. Kalau nggak bersyukur, tadinya 4 bulan setiap tahun. Sekarang 40 hari aja enggak, masuk yang 65% tadi itu. Karena nggak bersyukur. Nggak bersyukur lagi 3 hari saja enggak. Nggak bersyukur lagi, jauhlah saja enggak. Lama-lama taklim saja enggak. Lama-lama jenggot dipotong. Habis. Sudah habis. Ya. Jadi azab yang pedih itu Pak, bukan diambil hartanya, diambil anaknya, diambil istrinya, diambil kesehatannya, bukan. Kalau azab yang pedih itu diambil hartanya, anaknya, istrinya, kesehatannya, Nabi Ayub alaihissalam diazab oleh Allah. Ya. Azab yang pedih itu sudah dipilih jadi dai, mati nggak jadi dai. Itu azab yang pedih. Masya Allah, untuk naskil Bapak nih, Masya Allah, nggak mudah loh Pak. Orang naskil saya 1 tahun Pak, baru keluar. Ya, berapa banyak doa, pengorbanan orang doain kita nih bisa jadi dai ini, ya Allah. Mungkin ibu kita, mungkin bapak kita, ya Allah. Ya, kita bisa jadi dai ini, ya Allah. Berapa banyak orang khususi, berapa banyak orang ini jauhlah umumi datang ke rumah kita. Ya. Akhirnya alhamdulillah kita jadi dai, setelah dilantik jadi dai, nggak mau keluar.
Di Maroko itu ada ahli surah Maroko tanya kepada Maulana Sa'ad. Dia bilang, gimana ini banyak ahli surah yang ikut ke seberang katanya. Boleh nggak dipecat katanya. Kata Maulana Sa'ad, tidak ada pemecatan dalam dakwah katanya. Nggak ada. Tapi kalau dia sudah tidak ikut amal, sesungguhnya dia telah dipecat oleh Allah. Jadi bapak-bapak yang sudah nggak 40 hari sudah mulai dipecat oleh Allah nih. Sudah mulai, belum dipecat beneran nih Pak. Kalau benar-benar sampai mati nggak keluar lagi berarti sudah dipecat beneran ya. Masih ada kesempatan nih Pak. Serius, masih ada kesempatan. Ya. Jakarta, tanya Pak Leli itu berapa? Nanti lihat datanya. Perasaan saya sih nggak lebih daripada 35%-nya masih aktif. Ya. Ini tanggung jawab yang besar, dakwah ini amanah ya Allah. Jadi da'inya aja sudah amanah, apalagi jadi AMP ya Allah. Kalau nggak keluar bagaimana ya Allah. Ini kan yang datang musyawarah Indonesia ini paling nggak nih kan AMP, penanggung jawab markas. Ya. Di saf pertama ini, kalau dia berlari, di saf kedua berjalan. Kalau di saf pertama berjalan, yang di belakang ini diam. Kalau di saf pertama ini diam, yang belakang bubar jalan. Ya. Yang depan ini 6 bulan setiap tahun, belakangnya 4 bulan setiap tahun, depannya 4 bulan, yang belakang 40 hari, yang depan 40 hari, yang belakang 3 hari. Yang depan 3 hari, yang belakang nggak keluar lagi. Siapa yang tanggung jawab? Yang depan. Ya Pak ya. Ini tanggung jawab dakwah, ini bukan main-main nih Pak. Masya Allah. Ya. Fadilahnya luar biasa. Ya nggak? Didudukan dalam mimbar-mimbar bercahaya sampai Nabi aja. Ini Nabi mana ini? Dudukan mimbar-mimbar bercahaya nih. Ya Allah. Yang bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Kata Pak Kiai Mukhlisin rahmatullah alaih. Saya pernah keluar sama beliau di Amerika, dia sampaikan itu, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah tuh karena lagi jauh lah katanya. Berjumpa karena Allah, kita saudara. Masya Allah. Ajib. Nabi aja ngiri, Masya Allah, di atas mimbar-mimbar bercahaya. Ya Allah. Minum daripada telaga Al-Kautsar dari tangannya Rasulullah SAW. Nggak bersyukur gimana coba? Banyak istighfar. Para nabi ini katanya nggak ada yang buat kerja dakwah ini dengan muka yang cerah, nggak ada. Tapi dengan muka ketakutan. Bisa nggak melaksanakan amanah dakwah ini? Ya. Sehingga kata Masyih ini, Allah ini lebih menyenangi dai yang terpaksa tersenyum padahal sedang memikirkan istrinya dimakan apa enggak di rumah lagi keluar 4 bulan. Ya. Daripada orang yang menangis di depan Ka'bah minta dunia. Kita kan kalau ketemu orang nggak boleh cemberut Pak ya. Itu dai itu mukanya cemberut semua lagi susah. Jangan. Ketemu orang senyum terus, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya. Ayo Pak ke masjid. Ngajak sesuatu harus senang. Mengajak susah ya, mukanya cemberut. Ya, ini terpaksa. Senyum walaupun lagi mikirin ini anak saya bayar pesantren gimana, uang sekolah gimana. Ya. Senyum. Ini cinta oleh Allah. Maka insya Allah Bapak sekaliannya, kita ini menghadapi istimewa yang sangat besar di depan kita ini. Kita kemarin ini dikumpulkan oleh Maulana Yusuf bin Sa'ad. Ditanya sama beliau, kalian berapa yang hadir? Katanya. Kita dengan agak sedikit bangga, karena Thailand hanya lebih dikit dari kita. Thailand bilang kami akan hadirkan 180.000. Nah, kita bilang kita mau hadirkan 250.000. Apa kata beliau? Hah? 250.000? Sedikit amat itu. Kamu tahu dia bilang, Indonesia ini mayoritas Islam. Pemerintahnya tidak benci sama orang Islam pasti. Ya, tidak ada yang menghalangi kamu untuk buat kerja agama, diterima. Ya. Kami ini dia bilang, di negara yang mayoritas bukan Islam, pemerintahnya benci sama orang Islam. Ya, orang-orangnya juga benci sama orang Islam.
Tapi di provinsi kami yang paling kecil persentase orang Islamnya 1%. Jadi satu provinsi yang Islam 1%. Yang hadir 180.000 orang ada di sini. Kamu cuma 250.000 katanya. Allahu Akbar. Waduh, kita bingung aja. Berapa lahan kamu? Lahan kamu berapa katanya? 100 hektar. 100 hektar itu berapa katanya? Ya, 1 kilometer kali 1 kilometer itu 100 hektar. Hah? Hanya 1 kilometer kali 1 kilometer dia bilang. Allah. Ya. Di orang abad istimewa kami 20 kilometer kali 20 kilometer. Yang hadir 10 juta. Dia bilang kamu ini membatasi orang yang mau datang karena kamu selalu memikirkan keperluan. Bagaimana ini nanti lahannya ini? Mau belinya gimana ini? 60.000 kali 100 hektar, 60 miliar dari mana ini? Ya, pusing palanya. Yang datang 250.000, aduh itu aja nanti perkhidmatannya gimana? Itu kata beliau begitu. Kamu mikirkan khidmatnya, mikirkan ininya. Ya. Dia bilang, undang warung-warung sebanyak-banyaknya datang, dia bilang. Datang, warung-warung datang semua. Nanti orang akan cari makan sendiri. Kamu mampu khidmat 10.000, 10.000. Sisanya orang akan cari makan sendiri. Gak mungkin orang mati kelaparan. Kalau kamu ada warung-warung dan lain-lain. Undang. Nanti juga menambah jumlah yang hadir, Pak. Lumayan. Kalau yang hadir warungnya 2.000 kan sama temennya sama pasukannya ya mungkin jadi tambah lagi 3.000, 4.000 orang. Lumayan. Ya. Ya, kamu siapkan saja tiang-tiang nanti mereka bawa kemah sendiri. Nggak usah dipikirkan keperluan. Ya. Kamu niat. Dia bilang niat itu lebih tinggi daripada amal. Niat itu lebih tinggi daripada amal kata Maulana Sa'ad. Kamu niat menghadirkan 5 juta, yang hadir 100.000, niatnya diterima juga. Ya. Ya Pak, niat kan diterima Pak, dapat 1. Niat 5 juta, kenapa niat cuma 250.000? Udah niat dikit lagi. Nanti yang datang 100.000. Niat yang tinggi katanya. Udah kamu, telepon ahli surah kamu di Jakarta semua. Pikirkan. Ya. Saya sempat ngomong sama Bang Ali Medan. Saya bilang, Li, itu kan kalau Pakistan, India, Bangladesh itu kan satu daratan. Jadi naik kereta, naik bis nyampe. Ya, betul Pak. Kalau kita kan Maluku, Papua, mana segala macam nggak karu-karuan banyak pulau. Kata Ali Medan dia bilang, Jawa aja itu sudah 140 juta orang katanya. Kalau 1% aja udah 1,4 juta gitu, maaf alasan apa lagi? Jawa tuh 140 juta orang, kalau 1% itu 1,4 juta orang. Mau bagaimana lagi, kita mau alasan apa lagi Pak? Ini saya pernah nih berpikirin, Masya Allah, mau lihat tanah A ditolak, tanah B ditolak, tanah C ditolak. Ada apa ini? Kok kayaknya sulit banget ini, kita ketemu Maulana Sa'ad ini belum ada tanah fix kemarin tuh. Belum ada yang fix. Baru di situ saya dapat kepahaman. Kalau sampai itu diterima tuh, kita habis mikirin keperluan tuh 60 miliar buat cari beli tanah tuh. Ternyata kita disuruh mikir maksud, robah konsep, jangan beli, pakai. Ya. Nah Yusuf bilang tuh, kamu tuh kedatangan Hadraji itu nggak tiap tahun. Kamu didatangin ini kapan terakhir datang? 2018. Sekarang sudah berapa? Sudah 7 tahun yang lalu. Sebelumnya berapa? Tahun 2009. Sampai 2018 itu berapa tahun? 9 tahun. Ya. Nggak tahu sampai kapan lagi kamu mau datang. Kalau kamu cuma datang 250.000 bagaimana? Ya. Berubah. Allahu Akbar. Jadi kita rubah konsep nih. Kalau make mau 1.000 hektar bisa Pak. Kalau mau beli 100 hektar aja sudah major. Ya. Pakai pinjam. Pikir. Ya itu orang abad punya 20 km kali 20 km emang beli.
Ya, istimewa orang apa tuh? 10 juta yang hadir bang beli? Enggak, pakai. Memang dakwah ini simple aja, sederhana saja. Enggak usah beli-beli, pakai saja. Ya. Ada yang bicara lagi tuh kemarin Ali dia bilang, itu gimana itu? Kita kok kalah? Itu 212 yang hadir jutaan. Padahal persiapannya hanya hari saja. Kita siapnya 9 bulan ini. Ya. 1 juta aja lagi mikir bagaimana. Gimana Pak? Ditanya nih. Kita kumpulkan. Di Nizamuddin itu kita kumpulkan target lagi. Coba siapa yang punya ide? Gimana menghadirkan 5 juta? Wah, boro-boro 5 juta. Gimana Pak? 5 juta. Ahbab yang aktif 4 bulan, 64 bulan, 40 hari dijumlahkan paling 100.000. Ya. Gimana 100.000 ini bisa bawa 5 juta gitu? Nggak mudah. Ya. Susah bayar. Tapi jangan kesan sama Allah. Ya. Kami waktu di South Africa bikin usaha atas istimewa. Ya. Bagaimana caranya sampai kehadiran membludak? Ini boleh kita tiru. Jadi caranya itu satu halakah siapkan bis. Saya usuli tiap hari. Ada kali 10-15 orang kita usuli. Ada uang nggak? Kalau ahbab minta tagih uang perjalanan ke Durban ini 1.100 rand. Oh kami nggak ada. Adanya berapa Pak? 600. Ambil 600. Saya nggak ikut. Tapi mau ikut nggak? Bener mau ikut nggak? Mau ikut. Ayo saya daftar ya. Ikut. Berapa aja taruh? 50 rand boleh. Di taskil mobilnya sudah ada. Ya Pak. Jadi kita mesti merubah ini. Mesti out of the box katanya. Keluar daripada kotak pemikiran. Kita kerja kepada ahbab-ahbab ini untuk dikeluarkan di jalan Allah. Ya. Taskil 4 bulan, 6 bulan taskil. Tapi untuk orang umum hadirkan. Beda Pak ya? Kita hadirkan di istimewa. Apa maksudnya istimewa? Hari ini kita kan kayak nggak ada perbedaan itu antara istimewa dan jurkudama. Yang keluar orang-orang lama juga. Bahkan dalam istimewa kita orang awamnya hanya 10%, 5% saja. Selebihnya orang lama. Jadi nggak ada perbedaan antara orang lama dengan orang baru. Istimewa dengan jurkudama nggak ada. Maka konsepnya adalah orang lama keluarkan, orang baru hadirkan. Pak, bisa 3 hari? Nggak bisa. 2 hari? Nggak bisa. Pak, hari Minggu pagi, habis subuh saya siapkan bis, datang ke tempat isi makan. Ikut doa di sana Pak, ada jutaan orang. Begitu. Ya. Pikirkan, bagaimana caranya. Ya. Kalau perlu bis yang sudah kita siapkan ini, kita sewa, 24 jam, ada shift, jam 5 pagi. Habis sholat subuh berangkat ke tempat istimewa, pulang lagi. Nanti habis zuhur berangkat lagi, pulang lagi. Habis maghrib ada lagi, berangkat lagi. Begitu. Ada mikrolet. Nah, tadi pagi saya lihat itu ada Mayday itu, bis itu jalan. Saya yakin itu nggak ada yang bayar itu bisnya. Pada dikasih bis itu, siapa yang bayar? Pemerintah kah? Bukan. Kalau kita ya kita korban. Ya. Pakai. Ketika perang Tabuk, Utsman memberikan 1.000 unta, 950 unta dengan 50 kuda tercepat. Apa kata Rasulullah? Mulai hari ini apa yang dilakukan Utsman tidak akan mempengaruhi nasib akhiratnya. Nanti kita satu mahala, siapa? Satu bis. Ayo kita kerja sekarang, isi satu bis. Daftar. Alhamdulillah sudah satu bis. Ada lagi nggak mau nih? Bis kedua nih, siapa yang siap takasa? Oh, kumpulin duit, siap. Taskilin lagi orang, isi 2 bis. Masya Allah. Masih ada sisa. Taskil mahala sebelah, taskil lagi. 2 bis sudah penuh. Ya. Datang ke madrasah, pesantren. Pak, berapa santrinya? 1.000. Saya siapkan 40 bis, Pak. Kirim semua santri Bapak dalam. Kira-kira berangkat nggak? Berangkat. Kalau untuk tabligh, ini adalah istimewa. Masya Allah. Keluar dari jalan Allah.
Ya, kalau untuk orang umum, wah Pak, ini kita ada wisata religi. Doa bersama ulama-ulama dunia. Nggak ada tabliknya. Orang umum mau dihadirkan. Manfaatnya apa? Orang umum dihadirkan, manfaatnya apa? Mereka datang, dapat suasana malaikat, dapat suasana orang-orang soleh, dapat suasana orang-orang yang melakukan pengorbanan. Tadinya mau hadir, dapat hidayah, pulang, keluar. Tadinya benci sama tablik, setiap datang orang tablik di masjidnya dia usir. Setelah lihat, Masya Allah ini bagus, dia terima. Kalau 1 juta orang hadir ini, akan ada 1 juta orang diberi kepahaman mengenai usaha dakwah. Ini maksudnya istimewa itu. Orang-orang lama maksudnya keluar di jalan Allah, korban. Orang-orang baru, nah, dibawa kepada suasana pengorbanan, suasana daripada iman. Nah, itu beda Pak, nanti yang bayan ini orang-orang korban semua. Bukan kayak saya, Pak, bayan ini melanasa, Masya Allah. Beda, ada kesan menggetarkan hati. Kata Maulana Yusuf nih, dia bilang dakwah ini bukan dari mulut ke kuping, bukan. Dakwah ini dari hati ke hati. Ya, maka orang gagu kalau bayan pun bisa bikin orang keluar 3 hari. Saya pernah itu di Sentul, dai, orang pada nangis semua satu masjid Pak. Ini udah orang gagu aja kok bisa bayan, Masya Allah. Yang nggak keluar ini malu. Insyaallah Pak ya. Jadi kita siap nih Pak. Ya, yang orang-orang lama ini keluar semuanya 4 bulan, 6 bulan, 8 bulan. Skill orang umum sebanyak-banyaknya. Siapa yang siap insya Allah? Bismillah. Masya Allah. Allah Akbar. 1 tahun. Bangun. 1 tahun silakan. 1 tahun kedua, ketiga, pertama. Bangun langsung Pak. Masya Allah. Silakan. Yang kes nih Pak. Di soalnya Munas nih. Yang kes. Silakan. Allahu Akbar. Para ulama.